Perkenalkan, nama saya Diah Rahmatunisa dengan NIM V1323021. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi dari mata kuliah Advertising and Promotion Practice. Untuk yang pertama yakni ada advertising sendiri. Nah, advertising ini biasanya digunakan untuk membangun brand awareness di kalangan masyarakat. Kemudian advertising ini dapat berupa iklan yang berbayar, di mana biasanya digunakan untuk membangun awareness di permulaan ketika membangun bisnis. Hal ini akan jauh lebih bekerja jika dibandingkan dengan menggunakan tradisional. Akan tetapi pada akhirnya kita harus lebih menggunakan tradisional karena akan menekan biaya dari advertising ini sendiri. Kemudian ada integrated marketing communication yang mencakup dua hal, yakni yang pertama strategi komunikasi yang baik, yang kedua yakni menyampaikan pesan yang sama kepada konsumen yang harus dilakukan secara konsisten dan jelas. Kemudian communication pathways ini mencakup beberapa hal dalam IMC, yakni yang pertama ada advertising atau membangun awareness, yang kedua ada sales promotion atau memicu pembelian dari konsumen secara langsung, yang ketiga ada brand visibility atau meningkatkan awareness, yang keempat ada PR atau public relation untuk menjaga image atau citra dari sebuah brand atau bisa juga sebuah perusahaan agar tetap baik. Kemudian ada yang kelima ada digital platforms, yang keenam ada personal kontak. Nah, personal kontak ini harus dimanfaatkan secara simultan atau secara bersamaan. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan definisi dari advertising ini sendiri. Advertising atau yang kita sering sebut sebagai iklan merupakan bentuk komunikasi yang biasanya secara persuasif yang bertujuan untuk meyakinkan audiens untuk membeli atau melakukan sesuatu yang kita perintah. Iklan ini biasanya dapat disampaikan melalui berbagai media, baik media digital ataupun media tradisional. Contohnya ada iklan TV, kemudian ada internet, radio, iklan melalui website, dan sebagainya. Iklan dapat juga disampaikan melalui media berbayar. Adapun fungsi dari iklan sendiri ini ada 4, yakni menarik perhatian publik yang pertama, yang kedua ada membentuk opini atau persepsi seseorang terhadap suatu merek, kemudian yang ketiga adalah memengaruhi keputusan pembelian, yang keempat ada membangun dan memperkuat citra brand. Kemudian cara kinerja dari iklan yakni orang dapat melihat, membaca, atau bahkan mendengar iklan. Kemudian pengalaman tersebut berpengaruh pada bagaimana mereka berpikir tentang suatu brand atau suatu jasa. Selanjutnya adalah isi dari iklan. Iklan ini biasanya berisi tentang pesan tentang produk atau jasa yang berupa jual atau beli brand, atau bisa juga membangun citra. Kemudian dapat juga sebagai tempat ide isu sosial atau bahkan kampanye politik. Kemudian tujuan akhir dari iklan itu sendiri yakni mendorong audiens untuk membeli atau melakukan tindakan seperti membeli suatu produk, memakai layanan atau jasa, kemudian atau bisa juga pendukung suatu ide yang disampaikan. Selanjutnya yakni ada sales promotion. Sales promotion ini dapat diartikan sebagai metode strategis yang memotivasi pelanggan untuk langsung melakukan pembelian
terhadap suatu produk atau suatu jasa. Kemudian yang ditawarkan oleh sales promotion sendiri ini bermacam-macam, mulai dari cashback, rewards points, kemudian diskon atau potongan harga, atau bisa juga disebut dengan financial incentive atau extra reward. Kemudian kelebihan dari sales promotion sendiri ini yakni dapat diukur atau measurability. Setelah itu ada public relation. Nah, di public relation ini bertujuan untuk membangun dan menjaga citra brand atau citra perusahaan atau individu di mata publik atau audiens secara luas. Kemudian audiens dari PR ini berasal dari kalangan yang berbeda-beda, seperti stakeholder perusahaan, media, guru, pelajar, mahasiswa, dan bisa juga dari pihak luar negeri. Setelah itu ada jenis-jenis PR. Nah, jenis-jenis public relation ini ada 3. Yang pertama ada media relation atau berhubungan dengan media. Yang kedua ada community relation atau membentuk atau membuat relasi dengan masyarakat luas. Kemudian ada government relation atau menjalin hubungan dengan pemerintah. Setelah itu ada fungsi dari public relation sendiri, ini yakni komunikasi internal dengan maksud saya menyampaikan informasi strategis, kemudian membentuk kepercayaan publik, membangun reputasi jangka panjang, dan mendapatkan feedback dari publik, serta mengelola event dan krisis. Yang selanjutnya ada brand visibility. Nah, brand visibility ini memiliki pengertian yakni situasi ketika organisasi atau perusahaan melibatkan konsumen secara tidak langsung atau secara halus. Nah, brand visibility ini tidak termasuk ke dalam iklan, tapi menggunakan cost atau biaya yang harus dikeluarkan. Kemudian tidak ada insentif yang ditawarkan, maka tidak termasuk pada promosi. Brand visibility ini mirip dengan hubungan masyarakat, tapi merek atau brand sendiri ini mengambil kontrol penuh untuk konten dan lingkungan untuk pemaparan. Setelah itu ada contoh dari brand visibility itu sendiri, yakni seperti sponsorship, filantropis, penempatan produk, hak penamaan, dan street teams. Tujuan dari brand visibility ini adalah meningkatkan pengenalan merek dengan cara yang dikontrol oleh merek atau brand itu sendiri. Setelah itu, biasanya pada brand visibility ini terdapat pada podcast, film, acara TV, kemudian video game yang menyisipkan merek-merek kecil pada hal kecil dalam alur cerita atau lingkungan. Setelah itu ada digital platforms. Nah, pada zaman sekarang ini semua usaha atau semua bisnis harus memiliki website atau akun sosmed untuk melakukan promosi. Website ini memungkinkan untuk memutar video komersial dan melakukan live streaming pesan untuk brand itu sendiri. Nah, hal ini dapat membuat brand memiliki konten yang menarik, mengajak berinteraksi, dan mempromosikan produk atau jasa pada banyak orang. Setelah itu ada media digital ini lebih fleksibel jika dibandingkan dengan TV atau radio. Akan tetapi media digital ini akan lebih efektif jika dibandingkan dengan TV atau radio. Kemudian yang selanjutnya ada personal contact. Nah, pada aspek ini merupakan dimensi manusiawi dalam hal pemasaran yang membangun koneksi antar individu secara langsung. Fungsi dari personal contact ini adalah menjalin hubungan interpersonal seperti mendengarkan, memahami, kemudian memenuhi kebutuhan pelanggan.
Nah, personal kontak ini mencakup beberapa hal seperti word of mouth, staf toko, tenaga penjual langsung, dan opinion letters. Kemudian yang selanjutnya ada message konsistensi. Nah, pada hal ini IMC sendiri harus menyampaikan pesan dari brand atau merek secara seragam pada semua media, seperti paid, kemudian earn, dan owned. Nah, paid media ini berarti media berbayar yang digunakan pengiklan untuk menyampaikan pesan. Contoh dari paid ini seperti iklan TV, kemudian ada IG Ads, dan sebagainya. Setelah itu ada earned media, yakni media gratis yang digunakan oleh pihak luar karena reputasi dan kualitas brand. Contoh dari earned media ini adalah ulasan pelanggan dan berita. Setelah itu ada owned media atau media yang dimiliki oleh perusahaan secara sendiri. Contohnya ada website resmi, website milik pribadi, kemudian ada akun sosial media milik perusahaan atau milik individu secara resmi. Kemudian tujuan dari message konsistensi ini yakni menciptakan pemahaman merek yang kuat, jelas, dan terpadu di benak para konsumen. Cara dari message konsistensi ini ada tiga, yakni yang pertama elemen visual dan verbal harus serasi, kemudian pesan harus relevan untuk audiens yang dituju, dan yang terakhir adalah konsistensi di berbagai media, baik di media online maupun offline. Setelah itu ada manfaat dari message konsistensi ini, yakni membangun kepercayaan, loyalitas, dan pengenalan merek secara lebih baik. Yang selanjutnya ada IMC Industry Structure. Nah, pada bagian ini dibagi menjadi 4 pihak utama, yakni advertiser, agensi, media, dan supplier atau pemasok. Yang pertama ada advertiser atau pengiklan yang bisa juga disebut sebagai yang memiliki dana untuk membuat keputusan akhir pengeluaran. Yang kedua ada agensi yang menyediakan layanan perencanaan, kreativitas, dan pelaksanaan kampanye. Yang ketiga ada media, yakni saluran penyampaian komunikasi untuk dari konsumen dari brand ke konsumen. Nah, yang terakhir ada supplier atau pemasok, yakni organisasi atau individu yang menyediakan layanan khusus seperti riset, produksi, dan teknologi. Ya, yang selanjutnya ada the customer journeys. Nah, customer journey ini dapat diartikan sebagai proses kognitif dan perilaku yang dilakukan pelanggan mulai dari sebelum melakukan pembelian hingga setelah melakukan pembelian. Hal ini meliputi semua interaksi yang berhubungan dengan merek. Fokus dari customer journey ini sendiri yaitu memahami apa yang terjadi antara pikiran awal pelanggan dan keputusan pembelian. Nah, kemudian tujuan penentuannya adalah memvisualisasikan seluruh pengalaman pelanggan untuk mengidentifikasi peluang perbaikan dan meningkatkan kepuasan. Tahapan umumnya ada beberapa, yakni yang pertama awareness atau kesadaran, yang kedua consideration atau pertimbangan, yang ketiga ada decision atau keputusan, yang keempat ada retention atau retensi, dan yang kelima ada loyalty atau loyalitas. Kemudian ada elemen penting yang harus diperhatikan dalam customer journey sendiri ini, yakni mengidentifikasi touch point, tindakan pelanggan, pikiran, dan perasaan pelanggan ketika di tiap pengalaman. Setelah itu ada manfaat dari the customer journey sendiri ini, yakni memahami pelanggan dari perspektif mereka sendiri. Kemudian ada mengidentifikasi masalah dan peluang untuk meningkatkan pengalaman serta membangun loyalitas. Nah, terdapat 3 konsep komunikasi pemasaran yang terkait dengan perjalanan konsumen, yakni yang pertama ada formula AIDA, yang kedua ada saluran penjualan, dan yang ketiga ada model atribusi. Nah, model AIDA ini atau formula AIDA ini terdiri dari 4, yakni attention, ada kemudian interest, desire, dan action.
Nah, model AIDA ini selalu dikaitkan dengan model pemasaran lama seperti siaran TV dan media massa lainnya. Model ini juga merupakan upaya ilmiah pertama untuk mengukur efektivitas pesan dan komunikasi pemasaran. Setelah itu ada the sales funnel atau saluran penjualan, yakni turunan model AIDA yang sangat populer. Model ini telah diadaptasi ke semua bentuk media digital dan pemasaran daring. Sales funnel ini menyediakan cara cepat dan mudah untuk menunjukkan bukti kinerja. Kemudian kedua model ini dirancang untuk menunjukkan hasil, tetapi tidak menunjukkan aktivitas dan peristiwa yang terjadi saat mencapainya, saat proses itu terjadi. Kemudian ada itulah mengapa model atribusi diciptakan. Nah, model atribusi ini dapat mengumpulkan dan memperkirakan sejumlah faktor berpengaruh terhadap perjalanan pelanggan, terutama analitik prediktif. Yang selanjutnya ada sales funnel. Nah, sales funnel ini merupakan visualisasi yang paling sering diadopsi. Ada 3, yakni bagian atas, tengah, dan bawah. Bagian atas sendiri ini biasa disebut dengan tofu, yang bagian tengah udah ada mofu, dan yang bagian bawah ada bofu. Nah, tofu ini atau top of the funnel merupakan bagian atas yang mengarahkan lebih banyak lalu lintas ke web merek. Kemudian di bagian kedua ada mofu atau middle of the funnel, berisi bagaimana mengubah minat konsumen menjadi keinginan. Yang ketiga ada bofu atau bottom of the funnel, membuat konsumen berkomitmen untuk membeli suatu merek. Kemudian pada bagian mofu ini, strategi kreatif dan media pada tingkat ini dirancang untuk meningkatkan minat terhadap suatu merek serta merancang keinginan sadar yang lebih besar untuk memiliki merek, produk, atau jasa. Kemudian bofu menggunakan teknik promosi penjualan yang menawarkan insentif kepada pembeli untuk memotivasi mereka agar membeli atau melakukan pembelian secara berulang, atau setidaknya mereka dapat melakukan tindakan mencari tahu lebih banyak tentang merek tersebut. Pada 3 bagian tersebut, tofu, mofu, bofu ini terdapat tahap-tahapnya. Yang pertama, pada tahap tofu atau disebut sebagai tahap kesadaran, pada tahap ini audiensnya lebih luas, kemudian paling umum, dan tidak siap dikonversi. Di bagian mofu sendiri merupakan tahap pertimbangan atau pada tahap ini audiensnya mulai tertarget, kemudian ada persona pembeli, dan konsumen ini bisa memungkinkan menjadi prospek. Yang ketiga ada bofu atau tahap keputusan. Nah, pada bagian bofu ini audiensnya sempit, kemudian akan tetapi pada bagian ini biasanya siap untuk melakukan pembelian. Nah, yang selanjutnya ada attribution model. Pada model atribusi ini merupakan kerangka kinerja untuk menganalisis touch point pelanggan dan menentukan kontribusi tiap touchpoint tersebut terhadap hasil konservasi. Latar belakang dari atribut model sendiri adalah evolusi dari konsep touchpoint di era algoritma dan kecerdasan buatan. Tujuan memberikan nilai pada setiap touchpoint untuk memahami saluran pemasaran yang paling efektif. Contohnya yakni menentukan apakah pembelian itu dipengaruhi oleh iklan pertama, postingan sosmed, atau email promosi terakhir. Nah, yang selanjutnya yakni ada manfaat attribution model, yakni optimisasi anggaran pemasaran, pemahaman perilaku konsumen yang lebih baik, dan peningkatan efektivitas kampanye. Kemudian contoh touchpoint dari model atribusi ini ada banyak. Di antaranya ada media sosial, website atau blog email, pencarian online, iklan pop-up, kemudian pemasaran email, iklan streaming video, iklan radio, iklan cetak, kemudian ada papan reklame, sponsor, influencer, iklan TV, kemudian ada rekomendasi dari teman, ada kunjungan toko fisik, kemudian interaksi dengan salesperson,
kupon atau penawaran, dan yang terakhir ada pembelian. Yang selanjutnya yakni ada the IMC planning process. Rencana IMC ini merupakan sebuah petunjuk atau guide untuk menciptakan dan mengkoordinasikan komunikasi antara konsumen dengan pengiklan. Nah, dasar keputusan strategis ini menyediakan riset yang dibutuhkan untuk membuat keputusan strategis terkait pesan kreatif dan penyampaian media. Nah, yang selanjutnya ada structure the IMC plan. Nah, pada bagian ini tidak ada cara tunggal atau cara terbaik untuk menulis rencana IMC karena setiap pendekatan itu berbeda tergantung dengan perusahaan, manajer, pengalaman, dan tingkat keahlian. Pada struktur ini, industri yang berbeda itu memiliki struktur pasar, pola informasi pelaporan, dan kebutuhan kompetitif yang berbeda. Selain itu, rencana IMC harus mendukung dan selaras dengan tujuan pemasaran yang lebih luas. Kemudian ada section of the IMC plans. Nah, section ini ada 7. Yang pertama ada marketing research atau riset pemasaran. Yang kedua ada segmentation strategies atau strategi segmentasi. Yang ketiga ada targeted audience atau target audience. Yang keempat ada IMC objective. Tujuan dari IMC ini yakni harus spesifik, terukur, dapat dicapai, dan relevan atau biasa disebut juga dengan SMART. Yang kelima ada budget allocation atau alokasi anggaran. Kemudian yang keenam ada content message strategies atau strategi pesan konten. Dan yang terakhir ada pathway delivery strategis yang diartikan sebagai bagaimana keberhasilan rencana IMC akan dievaluasi. Nah, yang selanjutnya ada marketing research. Nah, marketing research ini merupakan kebutuhan mendasar perencanaan IMC dimulai dengan riset. Ini merupakan syarat yang mutlak atau wajib. Kemudian banyak keputusan komunikasi kreatif bersifat subjektif, sehingga riset diperlukan untuk mendukung dengan insight, logika, dan data. Fokus utama riset IMC ini ada 5, yakni yang pertama riset konsumen atau consumer research, kedua riset produk, yang ketiga analisis pasar atau market analysis, yang keempat ada analisis kompetitor, yang kelima ada riset komunikasi. Nah, kemudian setiap riset yang memberikan perspektif yang berbeda untuk perencanaan yang efektif dan meningkatkan kualitas strategi serta program IMC secara keseluruhan. Kemudian ada segmentation strategis. Nah, tujuan utama dari segmentation strategis ini adalah mengidentifikasi dan membagi pasar yang luas menjadi kelompok-kelompok konsumen yang lebih kecil dan lebih homogen atau segmen berdasarkan karakteristik tertentu. Nah, kemudian ada alasan komunikasi merek tidak dirancang adalah untuk menjangkau semua orang. Terdapat perbedaan di antara calon pembeli, yakni ada demografi, psikografi, dan keinginan. Kemudian faktor segmentasi ini terdapat faktor lain seperti lokasi geografis dan kebiasaan penggunaan produk juga penting. Manfaat utama dari segmentasi ini adalah strategi yang paling efektif untuk menjangkau pelanggan dengan pesan yang tepat pada waktu dan tempat yang tepat pula. Kemudian ada budget allocation, meliputi forecast penjualan data, kemudian biasanya digunakan untuk advertising to sales. Biasanya rasio-rasio iklan terhadap penjualan industri merupakan angka dasar yang digabungkan dalam usulan kenaikan atas penurunan persentase. Simpelnya, mobil yang bagus pasti akan membutuhkan bahan bakar atau bensin yang lebih mahal. Begitu juga dengan marketing yang bagus pasti membutuhkan biaya atau anggaran yang lebih besar. Kemudian alokasi dana IMC ditampilkan dalam bentuk persentase, tetapi setelah itu akan dibentuk dalam angka sesuai dengan 6 strategi, yakni yang pertama periklanan, promosi penjualan, visibilitas merek, platform digital, hubungan masyarakat, dan yang terakhir ada komunikasi personal. Setelah itu ada konten, ada creative message strategies, yakni konten yang dibuat berdasarkan posisi merek serta proporsi nilai.
Tantangannya adalah menjaga konsistensi tidak hanya untuk pengembangan konten merek, tetapi juga untuk pesan persuasif yang disampaikan melalui berbagai jalur. Kemudian hal ini harus menyeimbangkan antara kreativitas dan pragmatisme. Kebutuhan dan keinginan konsumen harus menjadi prioritas utama bagi pesan-pesan merek yang disampaikan melalui setiap jalur komunikasi. Yang selanjutnya ada media delivery strategis. Terdapat dua pilihan untuk beriklan, yakni media lama dan media digital. Media lama ini meliputi iklan TV, radio, majalah, surat kabar, dan media luar lainnya. Yang kemudian ada media digital. Nah, media digital ini biasanya seperti media sosial, pemasaran email, kemudian ada situs web merek, dan aplikasi seluler. Tantangannya pada media delivery strategis ini yakni menjangkau konsumen yang ditargetkan dengan anggaran yang disediakan menggunakan salah satu atau kombinasi dari kedua pilihan tersebut. Kemudian ada performance metric, kinerja yang diukur berdasarkan pencapaian tujuan yang terpisah karena ada banyak komponen yang setiap kategori, maka ada beberapa tujuan yang dimonitor dan dievaluasi. Pada performance matrix ini harus diketahui apa metode pengukuran yang tepat. Selanjutnya ada IMC objektif dan budget. Tujuan komunikasi merek merupakan part penting dari rencana tahunan mereka. Atau pada IMC objektif ini kita harus menemukan metode pendanaan dan pengalokasian sumber daya keuangan. Kemudian ada estimating cost, yakni mencakup kombinasi berbagai program yang ada seperti ads, sales promotion, public relation, brand visibility, digital platform, dan personal contact. Kemudian final budget yang diajukan harus affordable, acceptable, dan necessary. Setelah itu ada budget calculation methods yang biasanya keputusan yang harus dibuat harus mempertimbangkan beberapa budget yang dialokasikan dan harus efektif dengan IMC plan. Kemudian yang selanjutnya ada budget calculation method. Nah, ada budget calculation method ini membahas beberapa hal. Yang pertama ada historic patterns, metode yang paling cepat, gampang, dan simpel. Sayangnya metode historis ini paling sering digunakan karena sebagian besar orang yang terlibat tidak mengetahui cara lain. Yang kedua ada annual increase. Metode ini cukup mudah dan sederhana. Contohnya adalah IMC tahun lalu anggarannya itu $40.000 dan 10% ditambahkan untuk peningkatan pengeluaran dan inflasi, maka anggaran baru menjadi $44.000. Kemudian yang ketiga ada industry ratio atau produk dan layanan dalam industri atau kategori bisnis yang sama memiliki pola pengeluaran iklan dan anggaran promosi yang serupa. Kemudian ada percentage of sales. Percentage of sales ini secara langsung terhubung dengan angka internal perusahaan dan persyaratan pemasaran keuangan melihat dari target penjualan, kotor, dan net profit. Yang kelima ada fixed amount per unit. Metode anggaran ini sangat cepat dan mudah. Cukup kalikan saja perkiraan jumlah unit yang diharapkan terjual dengan jumlah per unit. Biasanya semakin tinggi harga jual eceran, maka biayanya akan semakin besar pula per unitnya. Kemudian yang keenam ada market share strategis. Kekuatan sebuah merek terhadap produk pesaing dapat digambarkan dengan berbagai cara, tetapi salah satu caranya adalah pangsa pasar. Kemudian yang ketujuh ada share of voice. Seberapa sering brand kita dipikirkan di pasaran, contohnya sosmed dan marketplace. Kemudian seberapa sering brand kita dibicarakan atau dibandingkan brand lain. Dan yang terakhir adalah kalkulasi didasarkan pada pengeluaran iklan atau IMC, lalu dibagi total pengeluaran iklan secara keseluruhan, biasanya dari asosiasi dagang. Contohnya dalam diagram itu ada 40% brand lain dan 60% dari brand kita. Kemudian yang selanjutnya
yakni ada IMC objektif. Nah, inti dari model ini adalah serangkaian tahapan termasuk model kesadaran yang meliputi sikap, minat, beli, dan tindakan. Kemudian yang kedua ada model media. Pembelian media terprogram yang didukung oleh algoritma prediktif adalah cara baru yang kuat dan dinamis untuk menganalisis, memilih, membeli, dan memasang iklan secara bersamaan. Yang ke-10 ada keunggulan kompetitif. Metode ini menggunakan pendekatan pasar dengan strategi yang lebih agresif, dirancang untuk membelanjakan lebih banyak daripada merek lain, jumlah yang lebih besar daripada pesaing terkait. Yang ke-11 ada BEP atau Break Even Point, yang digunakan untuk menentukan jumlah unit produk yang harus dijual untuk memastikan bahwa setiap produk total pendapatan sesuai dengan total biaya. Yang ke-12 ada masuknya merek baru. Tantangan dari poin ini adalah sangat berbeda untuk merek baru dibandingkan dengan merek yang sudah ada. Menggunakan metode yang sudah terbukti untuk menghasilkan anggaran. Hal ini membutuhkan penelusuran daftar dan pemilihan alternatif yang terbaik. Baik, yang selanjutnya yakni menulis tujuan IMC atau Integrated Marketing Communication. Tujuan dianggap sebagai sasaran yang dapat dicapai, namun tujuan lebih dari sekedar itu. Sasaran harus memiliki angka yang spesifik sebagai bagian dari tujuan. Jika tidak, maka tidak memungkinkan untuk mengukur dan menentukan apakah tindakan yang diambil itu tepat atau tidak. Apakah tindakan yang diambil itu berhasil atau tidak. Untuk yang selanjutnya yakni persyaratan untuk tujuan. Tujuan IMC meliputi beberapa hal. Yang pertama ada anggaran, nomor spesifik, pengukuran kriteria, kerangka waktu, dan yang terakhir ada pembatasan. Yang selanjutnya yakni ada persyaratan ini mencakup beberapa hal, yakni kriteria pengukuran, jumlah tertentu yang terkait dengan kriteria, kerangka waktu, batasan pemasaran, dan yang paling penting merupakan anggaran dana yang ditetapkan. Untuk yang selanjutnya yakni ada strategi alokasi anggaran. Perubahan anggaran IMC dapat berupa uang yang dialokasikan untuk setiap kategori IMC itu sendiri, seperti wilayah geografis, waktu, dan area lainnya. Ada 4 yakni yang jalur IMC, periode waktu, target audiens, dan potensi geografis. Asumsinya adalah bahwa jumlah total uang yang dialokasikan memiliki kepentingan relatif suatu kategori. Iklan sendiri itu bisa saja mahal, namun iklan seringkali menyumbang pengeluaran yang paling besar dibandingkan kategori yang lain. Kemudian ada alokasi berdasarkan kategori IMC. Untuk yang pertama yakni jumlah total orang yang perlu dijangkau agar merek tersebut sukses dari strategi pemasaran atau dari perspektif pemasaran itu sendiri. Untuk yang kedua yakni pentingnya menghasilkan penjualan secara teratur atau dalam jangka waktu tersebut itu dalam jangka waktu singkat itu bisa teratur. Untuk yang ketiga, keinginan untuk mempertahankan atau meningkatkan hubungan dengan pelanggan yang sudah ada. Pendekatan yang pertama yang bisa dilakukan adalah menekankan pada strategi periklanan tradisional. Kemudian pendekatan yang kedua yakni menunjuk pada jumlah program promosi penjualan yang lebih banyak. Untuk yang ketiga adalah perpaduan antara hubungan masyarakat dan media digital, terutama interaksi media sosial. Yang selanjutnya yakni ada
alokasi berdasarkan siklus hidup produk. Anggaran IMC untuk sebuah produk atau untuk sebuah merek atau sebuah brand atau perusahaan dapat berubah secara dinamis dari waktu ke waktu. Hal ini didasarkan pada posisi perusahaan tersebut dalam tahap siklus hidup produk seperti perkenalan, pertumbuhan, kedewasaan, penurunan, perluasan, dan eliminasi. Yang selanjutnya ada alokasi berdasarkan siklus hidup produk. Tahapan yang pertama yakni tahapan perkenalan adalah kategori anggaran yang paling sulit untuk diperkirakan. Yang kedua yakni tahapan pertumbuhan, bagian termahal dari siklus hidup sebuah brand karena penjualan ini biasanya melonjak dan ekspansi terjadi di mana-mana. Untuk yang ketiga yakni tahap kedewasaan di mana pasar dan merek telah berkembang. Yang terakhir ada tahap penurunan. Tahap ini terjadi di mana dana iklan harus dikurangi hingga ke tingkat menurun absolut. Untuk yang selanjutnya yakni alokasi berdasarkan periode waktu. Dana IMC dapat diatur menurut 4 periode. 4 periode waktu yang berbeda. Untuk yang pertama tahunan, triwulan, bulanan, dan yang terakhir ada mingguan. Untuk perusahaan yang lebih kecil dan organisasi retail yang digerakkan oleh penjualan, periode anggaran mungkin hanya beberapa minggu. Mayoritas perusahaan nasional besar menggunakan periode tahunan atau triwulan untuk merencanakan program promosi, tetapi anggaran IMC tahunan tetap konsisten. Anggaran triwulan direncanakan dengan baik dan dibuat berdasarkan dengan kriteria tertentu. Untuk yang selanjutnya yakni ada advertising, di mana membahas tentang creativity, strategis, and advertising. Untuk yang pertama ada kreativitas. Kreativitas ini merupakan topik yang kompleks, sangat mudah untuk mengenali hasilnya, tetapi sulit untuk mengetahui bagaimana hal tersebut dapat terjadi. Hal pertama yakni metode kreasi adalah proses kognitif yang mengembangkan ide-ide terbaru yang tidak disadari tetapi tersusun secara sistematis, memecahkan masalah, mengajukan teori, dan menciptakan suatu produk baru. Yang kedua yakni kreativitas merupakan pengalaman yang bersifat subjektif. Yang ketiga yakni kreativitas adalah karakteristik perilaku. Yang keempat, kreativitas adalah kegiatan menghibur. Apa itu creativity? Definisi dari kreativitas sendiri adalah fenomena kognitif yang dapat didefinisikan oleh berbagai cara. Dapat juga didefinisikan sebagai proses menggabungkan ide, konsep, opini, fakta, dan objek fisik yang sudah ada dengan berbagai macam cara. Cara-cara tersebut bisa unik, mengejutkan, menghibur, dan sebagainya. Kreativitas meliputi 4 hal. Yang pertama ada eliminate, kemudian raise, reduce, dan create. Kemudian ada karakteristik kepribadian. Hal ini meliputi tanggapan kita atau perilaku yang disebutkan oleh ciri-ciri kepribadian yang menghubungkan diri dengan lingkungan di sekitar kita. Untuk yang pertama ada banyak ngobrol atau diskusi, yang kedua ada kebiasaan banyak membaca, yang ketiga adalah banyak piknik atau healing.
yang bisa mengembangkan ide kreatif. Kemudian mengembangkan ide kreatif ini dapat dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama yakni ada tahapan persiapan atau riset pemasaran, apa yang kita ketahui tentang calon pembeli dan pelanggan lama. Kemudian apa yang mereka yakini tentang produk kita dan apa yang benar-benar menurut mereka apa yang benar-benar penting gitu. Kemudian yang kedua ada kondisi inkubasi. Setelah meninjau semua penelitian dan wawasan, lakukan hal lain. Kemudian yang ketiga ada iluminasi atau mengenali ide kreatif. Hal pada kategori ketiga ini sering disebut dengan pengalaman Kemudian yang keempat ada evaluasi, di mana pada tahap ini melengkapi proses berpikir kreatif dengan penulisan dengan pemenuhan antara otak kiri dengan otak kanan. Yang selanjutnya ada brainstorming, meningkatkan kemampuan menjadi lebih kreatif. Hal ini dapat berupa memperhatikan jumlah waktu yang dihabiskan untuk berolahraga guna meningkatkan daya tahan tubuh dan kekuatan. Kemudian ada mengembangkan kemampuan intelektual seperti menghadiri kelas, membaca buku pelajaran, menyelesaikan masalah, menulis makalah, dan mengikuti ujian. Yang selanjutnya ada mengubah dan memvisualisasikan. Kemampuan untuk mengubah atau secara radikal mengubah dan memodifikasi objek dalam pikiran adalah salah satu cara yang ampuh. Kemudian visualisasi, ketika menggunakan teknik ini, Anda tidak dapat mengubah opini apapun, Anda hanya bisa menciptakan setiap ide kreatif yang dimulai dengan cara lain untuk menggambarkan proses pengembangan ini, yakni hal ini menjadi fondasi yang penting tanpa batas. Yang selanjutnya ada persona pembeli yang dapat diartikan sebagai narasi tentang seseorang yang kemungkinan besar adalah pembeli sebuah merek. Contohnya narasi dari seorang perempuan yang berumur antara 26 sampai 34 tahun biasanya yang single biasanya akan berpikir tentang tinggal di area kota, kemudian menjadi manajer kantor, kemudian membeli fashion, kemudian sering makan snack, kemudian menikmati alam atau menyukai aplikasi Instagram. Kemudian yang selanjutnya ada mengapa perlu membuat persona pengguna. Hal ini ditujukan untuk mendekatkan pada target pelanggan. Dengan membangun persona berdasarkan wawasan konsumen, maka dapat menciptakan kepribadian yang bernuansa dan berlapis-lapis yang mewakili target audiens secara lebih luas. Kemudian bagaimana cara membuat persona Instagram itu sendiri? Langkah yang pertama dapat dilakukan yakni mendefinisikan target audiens. Target audiens yang kita mau itu tuh seperti apa sih? Hal ini dapat didefinisikan menjadi beberapa hal. Yang pertama berdasarkan usia, geografis, kemudian jenis kelamin, minat, pendapatan, dan perilaku konsumen itu sendiri. Yang kedua ada penelitian pelanggan. Ini biasanya didasarkan pada etnografi. Hal ini dapat dilakukan dengan mendengarkan percakapan online, apa yang dikatakan seorang konsumen, bagaimana tanggapan mereka. Kemudian kita bisa membuka sosial media seperti mencari informasi dari sosial media seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan sebagainya. Yang kedua yakni bicara dengan beberapa pelanggan, mengumpulkan informasi dengan kemudian mencatatnya dan tindakan lain dapat berupa mengangkat telepon, kemudian mengundang untuk dilakukan wawancara. Yang selanjutnya yakni ada
Kerangka kerja penceritaan atau storytelling. Strategi kreatif adalah kombinasi dari berbagai elemen, termasuk gaya komunikasi, metode ekspresi, dan interpretasi yang fleksibel dan konsep kreatif. Setiap iklan di TV, postingan di sosial media, penawaran kupon di event tertentu, kemudian video di Instagram, undangan pribadi melalui email, dan penawaran unduhan musik gratis dari situs web merupakan bagian penting dari IMC plan. Kerangka kerja digabungkan untuk menghasilkan pesan cerita brand yang benar-benar seru, benar-benar baru. Kemudian contohnya seperti seorang selebriti dapat mendokumentasikan atau dapat mendemonstrasikan maksud saya bahwa manfaat merek yang mereka pakai ini dapat menggunakan pendekatan yang lebih lucu. Setelah itu ada pentingnya menyewa agensi komunikasi pemasaran digital secara profesional dengan keterampilan periklanan, keahlian teknis, dan penilaian kreatif untuk menyampaikan pesan IMC itu secara lebih tertarget. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.